Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erianti dengan nomor induk mahasiswa 19 12 17 316 dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Pada kali ini akan mempresentasikan mengenai tugas akhir semester 5 tentang proposal penelitian pelayanan klinik online dihubungkan dengan tanggung jawab dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama, mengenai latar belakang. Kita bahas dulu ya mengenai kesehatan. Apakah kesehatan itu? Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan secara umum diketahui adanya pemberian pelayanan dalam hal ini dokter dan yang menerima pelayanan atau melakukan upaya kesehatan dalam hal ini adalah pasien. Perkembangan saat ini muncul suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami memilih penelitian tersebut karena adanya korelasi antara pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan, yaitu klinik atau rumah sakit melalui aplikasi telemedicine atau jasa layanan kesehatan secara online. Yang kedua, mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan dan membatasi uraian penelitian pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun identifikasi masalah yang diteliti yaitu ada dua, yaitu 1. Bagaimana kedudukan hukum klinik online dalam pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, identifikasi masalahnya adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum dokter yang melakukan pelayanan kesehatan pada klinik online apabila terjadi kerugian terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui kedudukan hukum klinik online dalam pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dokter yang melakukan pelayanan kesehatan pada klinik online apabila terjadi kerugian terhadap pasien berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah 1. Kegunaan teoritis dan yang kedua yaitu kegunaan praktis. Kegunaan teoritis bertujuan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan terkait sarana kesehatan. Diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan bagi kepustakaan. Kegunaan praktis yaitu diharapkan dapat memberikan informasi kepada penyelenggara sarana kesehatan klinik online untuk menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi dan sesuai dengan perizinan klinik. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sisi positif dan sisi negatif dari klinik online dan juga memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban dokter sebagai pelayanan kesehatan pada klinik online sebagai sarana kesehatan. Yang kelima yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam hal ini sesuai dengan pasal 28H
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal pelayanan kesehatan di dalam Undang-Undang Kesehatan menyebutkan beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh pemerintah secara langsung maupun secara tidak langsung dalam upaya pelayanan kesehatan. Di antaranya ada 4, yaitu kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Selanjutnya mengenai fasilitas kesehatan. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 selanjutnya disebut dengan Permenkes Nomor 28 Tahun 2011 mendefinisikan klinik di pasal 1 ayat 1, yaitu klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. Pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-Undang Praktek Kedokteran di mana dokter harus memperoleh register dokter. Selanjutnya pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran tentang kewenangan dokter jika sudah memperoleh surat tanda registrasi. Selanjutnya pasal 36 sampai 38 Undang-Undang Praktek Kedokteran, yaitu setiap dokter yang menyelenggarakan praktik kedokteran di Indonesia harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan di dalam pasal 41 dokter wajib memasang papan nama jika menyelenggarakan praktik kedokteran. Selanjutnya pasal 66 Undang-Undang Praktek Kedokteran tentang hak pasien dan mengadukan kerugian kepada dokter. Selanjutnya mengenai penyelenggaraan sistem elektronik. Untuk menyelenggarakan sistem elektronik, penyelenggara sistem elektronik pertama-tama harus memperhatikan pasal 17 Undang-Undang ITE, yaitu ada 3 poin yang harus diperhatikan. Di antaranya, 1. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat. 2. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud ayat 1 wajib beriktikat baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Yang ketiga, ketentuan terlebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya mengenai pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban dokter, pihak pasien atau konsumen harus membuktikan adanya 4 unsur yang terkandung di dalam pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Adanya perbuatan melawan hukum. 2. Adanya kesalahan atau kelalaian. 3. Adanya kerugian yang dialami konsumen. Dan yang keempat, adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Metode penelitian kali ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, penjelasan mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Demikian presentasi proposal penelitian yang saya ajukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.